Oke guys, aku kedatangan tamu spesial dari Korea nih guys. Aduh, Aduh, opa-opa. Sawadikap. Lah, Sawadikap. salah, bukan opa-opa sawadikap lah. Lepas ini dulu. Wah, lepasin dulu dulu. Ini habis dari mana, Pak? Ini habis dari apa tuh? Jadi Apa tuh? Gimana? langsung ke sini Ke tadi sini. ya. Siap. Katanya mau kasih tips-tips cara lulus mensetsu ya, Pak? Oke. Oke, biar bermanfaat. Biar Waduh, ini gantengnya kelewatan anjir. Gimana nih, Pak? Aku pengen tanya tentang mensetsu nih, Pak. Biar Oke. jadi sharing ke rekan-rekan kita yang lagi belajar ya, Belajar. karena kan pengen pergi ke Jepang ya. Mm-mm. Tentunya biar ada pepatah mengatakan pengalaman adalah guru terbaik. Nah, Senpai ini kan udah duluan ke Jepang nih. Tips Siap, siap. supaya lulus mensetsu ketika interview dengan perusahaan Jepang. Oke. Yang terpenting apa tuh, Pak? Yang paling terpenting ini dari gua sendiri ya. Nah, Jadi kalau kita interview itu sama orang Jepang tuh mencari yang ceria. ceria. Jadi kalau pas mensetsu tuh banyak yang misalnya gugup ataupun dia nggak pede. Tapi sebenarnya yang paling bagus tuh dia tuh harus pede. Jadi kalau harus mensetsu itu misalnya mensetsu nih Nah, harus senyum. senyum 3S. 3S. Jadi Terus kalau kita senyum, kesan itu pasti pertamanya ya, first pertama. impressionnya gitu kan. Kesan pertamanya orang Jepang itu, wah ini orang ini pasti senyum. Karena dia tuh dalam sebenarnya kalau mensetsu itu kan sebenarnya kalau orang-orang itu pada gugup kan. Nah, orang tuh kalau misalnya yang senyum itu dia bisa orang Jepang mengatakan ini orang nih bisa menghadapi suatu situasi hal yang menegangkan atau yang jadi kesannya baik gitu ya. kesannya baik. Yang Benar-benar. dia bisa mengatasi hal tersebut gitu kan. Itu bisa diaplikasi ke pekerjaan atau lagi kerja, misalnya lagi kerja nih, dia pasti tenang, orangnya tenang. Dia pasti bisa mengambil dari situ. Jadi intinya meskipun sepele ya, hanya Sepele, senyum, harus tetapi sepele. mendapatkan nilai yang positif ya. Positif. Itu tips yang pertama. Terus tips selanjutnya, Pak. Tips selanjutnya itu ya bahasa. Bahasa tuh walaupun kita bahasanya sedikit, itu kita tuh harus pas di mensetsu. Itu walaupun kita menghafal bahasanya biar tetap lancar gitu kan. Itu harus paling penting. Di bahasa itu kalau misalnya kita belum lancar, itu kita hafalin. Tipsnya. Meskipun kita nggak bisa bahasa Jepang ya, karena kan masih belajar tentunya kan, tetapi untuk menutupi ketidakbiasaan ataupun ketidakbisa itu kayak lebih menghafal aja dulu ya. Menghafal dulu. Cari kotoba ataupun percakapan yang mengenai tentang mensetsu ya. Seperti pertanyaan-pertanyaan yang umum ada gitu kan. Jadi gunanya menghafal itu misalnya kalau misalnya di kita interview, nah itu kita bisa lancar gitu. Ada satu orang atau dua orang itu dia pas interview, dia tuh gugup atau terbata-bata, ataupun dia ketawa gitu kan, ketawa kayak misalnya salah ketawa gitu kan. Itu sebaiknya dipelajari lagi. Kenapa tuh? Karena kalau kita misalnya terbata-bata grogi, karena kurang dari penghafalan kotoba atau pas interview gitu, orang Jepangnya pasti mikirnya, wah orang ini kayaknya sulit dalam menghadapi suatu hal gitu. Seperti itu ya, pemikirannya. Jadi karakteristik kita, tingkah laku kita tuh benar-benar dipelajari dan diamati juga ya. Iya, diamati. Bukan hanya sekadar bahasa ataupun lain halnya. Kenapa mungkin dari mensetsu itu kadang kita sebenarnya bisa menjawab semua pertanyaan, tapi kenapa nggak lulus? Mungkin ada faktor lain seperti itu ya. Iya. Jadi faktor lainnya itu kalau misalnya nggak lulus, itu pengalaman dari teman saya sendiri, dia bahasanya bagus. Lah. Tapi dia faktor lainnya tuh dari pekerjaannya sebelumnya. Pekerjaan sebelumnya itu berpengaruh bagi perusahaan itu tersebut. Jadi
misalnya dia punya pengalaman yang cocok dengan pekerjaan dia di Jepang, pasti itu orang Jepang pasti akan minat atau tertarik dengan kita. Oh, seperti itu ya. Tadi ngomong-ngomong tentang pertanyaan mindset supaya, ya pertanyaan yang umum sih, sering dilontarkan ketika mindsetsu kayak gimana tuh, Pak? Pertanyaan yang umum itu kayak tadi, itu pertanyaan kamu pernah kerja di mana atau kamu pengalaman kerja di Indonesia di mana gitu. Jadi dia mencari orang-orang yang sudah pernah berpengalaman kerja. Kalau misalnya bidangnya cocok, komputer ataupun sebagainya, itu pasti dia bisa bekerja gitu, dipandangnya. Oh, seperti itu. Seperti itu. Tapi semisal kasusnya kita newcomer, belum pernah bekerja ataupun baru lulus tuh. Iya. Antisipasinya biar supaya kita lulus gimana tuh? Antisipasinya itu kita kan pernah atau di sekolah magang ataupun yang selainnya membantu orang PKL tua, gitu lah. PKL atau membantu orang tua, misal orang tua itu bekerjanya di sawah ataupun di pabrik apa kan, misalnya punya pabrik. Iya. Kalau kita bisa pernah membantu orang tua, itu bisa dimasukin ke dalam CV gitu CV ataupun kita, ke atau ini ya wawancara itu tersebut. Jasotanso gitu ya, kelebihannya apa, kayak gimana. Oh, seperti itu ya, benar-benar. Terus selain itu apa pertanyaan yang ini yang sering ditanyakan selain tadi kan pertama tentang pekerjaan, apakah punya pengalaman, terus ada pertanyaan lain nggak, Pak? Paling pertanyaannya itu tersebut, kamu sudah berapa lama belajar gitu? Bahasa Jepang gitu. Jadi kan kalau misalnya orang ini sudah 4 bulan atau 5 bulan belajar bahasa Jepang, tapi pas dia mensetsu itu bahasanya bagus atau bahasanya memumpuni, itu pasti orang Jepangnya mikir bahwa orang ini giat dalam melakukan suatu hal, terutama belajar itu tersebut. Jadi ada penilaian juga ya. Jadi ketika ditanya berapa bulan itu tuh ngaruh ya dengan ini, apalagi dengan dibuktikan dari segi berbicara bahasa Jepangnya meskipun dari masih terbata-bata, tapi kayak terkesan pede dan pembawaannya bagus mungkin ya. Nah itu 2 poin setsu, 2 poin ya, kayak misal tadi pertama ditanya tentang pekerjaan, pengalaman, yang kedua ditanyakan berapa bulan belajar bahasa Jepang. Terus ada lagi ya Pak, yang pertanyaan umum yang sering ditanyakan oleh pihak Jepang itu ya hanya simpel-simpel aja sih, kayak misalnya kamu ingin berapa lama di Jepang, itu pertanyaan paling umum. Jawaban yang paling baik untuk menjawab pertanyaan paling tersebut baik itu adalah kita paling bagus itu kita jawab kita ingin menyelesaikan kontrak kerja dengan perusahaan ini sampai akhir gitu. Sampai misalnya 3 tahun. Kalau ini 3 tahun, kalau PTG berarti 5 tahun ya kan? Sampai 5 tahun. Walaupun nanti kita bakal pindah di tahun kedua atau tahun ketiga, itu walaupun begitu pas kita wawancara itu meyakinkan. Sebaiknya kita meyakinkan orang Jepang dengan kita ingin bekerja di perusahaan ini selama 5 tahun. Seperti itu ya. Itu adalah poin plus untuk lulus atau enggaknya. Itu poin yang ketiga, yang pertanyaan umum. Pertanyaan selanjutnya apakah masih selanjutnya ada? Ini dari pribadi sendiri kan. Ini banyak teman-teman yang mengatakan, Bang, jerawat itu bisa ngaruh nggak buat ke Jepang? Bisa ke Jepang nggak? Atau jerawat, kan saya jerawatan. Bang, jerawat itu bisa ke Jepang nggak? Atau orang Jepang itu nyari yang bersih-bersih mukanya? Itu tidak sepenuhnya benar. Seperti orang itu. Jepang itu mencari yang kita bener-bener bisa meyakinkan orang Jepang tersebut. Kayak kita memumpuni, kayak kita serius walaupun kita jerawatan. Balik ke topik awal, kalaupun kita jerawatan, kalau kita senyum, murah senyum, itu pasti orang Jepang tertarik dengan kita. Tertarik juga. Sebenarnya orang jerawatan itu bisa ke Jepang. Terus yang pertanyaan tentang segi ini ya, maksudnya tentang badan gitu, katanya yang minus buta warna kayak gitu bisa nggak ke Jepang katanya? Kalau minus itu saya punya teman, itu teman dia itu
bukan di TG ya, dia tuh di swasta atau magang swasta. Dia minus matanya 6 atau 6. berapa 7 gitu. Pokoknya dia udah pakai kacamata tebal. Dia tapi bisa ke Jepang. Jadi pertanyaannya bisa. Jawabannya bisa berarti ya teman-teman, meskipun pakai kacamata itu, bahkan sampai yang udah bukti ada di sini bisa. Dengan level sampai 6 itu masih bisa ke sini. Tetap semangat. Semangat. Juga umur juga. Saya juga punya teman. Dia umurnya sudah umur 31. Udah kalau dia masuk ke visa Takutegino itu pasti masih bisa. Tapi teman saya ini dia masuk ke magang Kansusei. Dia masih bisa berangkat dan sekarang dia udah di Jepang. Jadi masih bisa. Sebenarnya dalam artian umur itu nggak menjadi halangan untuk pergi bekerja ke Jepang ya. Benar. Kalaupun memang kita ada perjuangan serius, itu pasti bisa ya. Pasti bisa. Benar-benar juga ya. Terus katanya ditanyain pertanyaannya yang lain itu kayak di akhir mindset itu kayak gini, semisal adakah pertanyaan dari saudara tentang ini apa gimana. Nah itu pertanyaan terbaik buat dalam mindset apa tuh? Pertanyaan yang baik itu buat dalam mindset tersebut. Pertanyaan yang tidak boleh dipertanyakan itu adalah pertanyaan yang mendasar. Kayak misalnya pertanyaan itu sudah ada di Google ataupun sudah ada di wawasan umum. Seperti di Jepang tuh cuacanya berapa? Di Jepang itu ada musim berapa? Itu kan pertanyaan yang tidak perlu ditanyakan ke orang Jepang. Nah, pertanyaan itu yang paling bagus itu kayak misalnya kamu ingin gaji misalnya kan? Gajinya besar, pingin gajinya besar. Iya. Kamu bertanya, di sini berapa jam boleh lembur, atau di perusahaan ini ada lembur tidak? Itu bukannya paling bagus ya, itu paling bisa. Dan terkesan pengen kerja ya. Atau misalnya saya punya pengalaman di komputer, apakah di perusahaan ini membutuhkan pengalaman saya atau bisa berguna di perusahaan ini tersebut? Benar ya, kayak sambil bertanya tapi kayak kita menjual ya, plus gitu ya. Benar salah satunya karena itu ya. Wawancara itu kita bukan orang Jepang yang butuh, cuman itu kita yang butuh. Jadi apa yang kita tawar misalnya ke orang Jepang tersebut, itu pasti poin plus buat kita. Makanya harus mengemas percakapan ataupun mindset tersebut itu semenarik sebisa mungkin ya, biar mindset ataupun perusahaannya itu bisa dan menerima kita ya. Karena kan tentunya banyak ya yang melamar dari sana sini, itu persaingan ya. Jadi perusahaan itu sama dengan pembeli. Jadi apa yang kita harus jual ke pembeli tersebut, benar, itu kita harus mempersiapkan dengan matang-matang. Benar juga ya, kayak gitu. Benar. Jadi tadi pertanyaan yang sering umum keluar dan seterusnya. Nah, mungkin ada kata-kata khusus Pak buat yang masih belajar, yang masih berjuang belajar bahasa Indonesia, bahasa Jepang, untuk memotivasinya Pak. Kata-kata dulu lah Pak. Buat teman-teman yang sedang di Indonesia, belajar bahasa Jepang itu sebenarnya tidak mudah atau tidak susah. Itu tergantung dengan niat kita sendiri. Bekerja di Jepang itu adalah suatu rintangan kita sendiri. Jadi buat teman-teman jangan lupa terus belajar dan jangan lupa berdoa juga, karena berdoa itu adalah salah satu kunci utama kita untuk menuju kesuksesan. Udah sih itu aja. Ya kayak gitu, yang penting semangat ya Pak.
Oke, teman-teman, itu ilmu yang sangat bermanfaat sekali ya buat kalian tentunya yang mau ke Jepang. Tetap semangat, dan tadi juga dikasih tips-tipsnya, menurutku itu harus jadi catatan khusus ya buat dipersiapkan agar kalian bisa lulus dan bisa bekerja di sini. Oke, terima kasih atas kesempatannya Senpai, udah meluangkan waktu dan memberikan informasi pengetahuan yang sangat bermanfaat sekali. Oke, teman-teman, jika ada pertanyaan ataupun apa ya, request yang ingin ditanyakan, ya silahkan di kolom komentar ya Pak. Di kolom komentar saja, ya, nanti dibalas satu-satu. Nah, Karena kalau misalnya kita bertanya itu pasti ada pun jawaban yang diberikan yang bermanfaat untuk kalian. Kayak gitu ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan lain silahkan tanyakan, dan nanti saya juga akan tanyakan langsung ke senpai ya. Nanti bisa juga, kalau saya bisa jawab pakai di kolom komentar, ataupun kalau enggak nanti dibikinkan video selanjutnya ya guys. Oke, terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. See you on the next video. Bye bye. Bye bye, minasang. Anjir.